Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Francisca Mahdali, kelas 2B PGMI. Di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam dari pemikiran tiga tokoh dan relevansinya dengan pendidikan kekinian. Yang pertama yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam buku yang ditulis sendiri oleh Al-Ghazali dijelaskan bahwa nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi An-Naisaburi. Ia lahir di kota Tus, yang merupakan kota kedua setelah Naisabur, yang terletak di wilayah Khurasan, pada tahun 450 Hijriah atau 1508 Masehi. Ayahnya adalah seorang sufi yang sangat wara, yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri. Kerjanya adalah meminta wol dan menjualnya sendiri. Ia meninggal sewaktu anaknya itu masih kecil, dan sebelum meninggal ia menitipkan anaknya pada seorang sufi lain untuk mendapat bimbingan dan pendidikan. Al-Ghazali mempunyai seorang saudara yang bernama Ahmad. Ketika ayahnya meninggal, sahabatnya segera melaksanakan wasiat ayah Al-Ghazali. Kedua anak ini dididik dan disekolahkan, dan setelah harta pusaka peninggalan ayah mereka habis, mereka dinasehati agar meneruskan mencari ilmu semampu-mampunya. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Satu hal yang menarik dari Al-Ghazali adalah kecintaannya dan perhatiannya yang sangat besar terhadap moralitas dan pengetahuan, sehingga ia berusaha untuk mengabdikan hidup untuk mengarungi samudra keilmuan. Berangkat dari dahaga akan ilmu pengetahuan serta keinginannya untuk mencapai keyakinan dan mencari hakikat kebenaran sesuatu yang tidak pernah puas. Ia terus melakukan pengembaraan intelektualitas, filsafat, ilmu kalam, tasawuf, dan lain-lain. Inilah sebabnya mengapa pemikiran Al-Ghazali terkadang inkonsisten dan kadang terdapat kita temui kontradiksi dalam kitabnya. Karena dipengaruhi perkembangan sejak muda sekali, dan pada waktu mudanya juga ia sudah banyak menuliskan buah pemikirannya. Dalam kaitannya terhadap pendidikan, Al-Ghazali memberi pengertian yang masih global. Selain karena memang dalam kitabnya yang paling masyhur, Ihya Ulumuddin, tidak dijelaskan secara rigid tentang pendidikan, sehingga kita hanya bisa mengumpulkan pengertian pendidikan menurut Al-Ghazali yang dikaitkan lewat unsur-unsur pembentukan pendidikan yang ia sampaikan. Relevansinya dengan pendidikan Islam sekarang. Patut dibenarkan apa yang dikatakan Ismail Razi Al-Faruqi, bahwa inti masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini adalah masalah pendidikan, dan tugas terberatnya adalah memecahkan masalah tersebut. Keberhasilan dan kegagalan suatu proses pendidikan secara umum dapat dilihat dari outputnya, yakni orang-orang yang menjadi produk pendidikan. Ciri-ciri utama dari kegagalan proses pendidikan ialah manusia-manusia produk-produk pendidikan itu lebih cenderung mencari kerja daripada menciptakan lapangan kerja sendiri. Kondisi demikian terlihat dewasa ini sehingga lahir berbagai budaya yang tidak sehat bagi masyarakat luas. Di berbagai media massa telah banyak diungkapkan mengenai rendahnya mutu pendidikan nasional kita. Keadaan ini mengundang para cendekiawan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Tokoh kedua yaitu Ibnu Taimiyah. Yang pertama, riwayat Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya adalah Taqi ad-Din Ahmad bin Abd Hakim bin Taimiyah. Lahir di kota Haran, wilayah Syria, 5 tahun setelah Baghdad dikuasai oleh pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan. Beliau lahir pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal
661 Hijriah, 22 Januari 1263 Masehi, dan wafat di Damaskus malam Senin 20 Zulkaidah 728 Hijriah, 26 September 1328 Masehi. Konsep pendidikan Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang pendidikan dapat dibagi ke dalam pemikirannya. Dalam bidang filsafat, pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, hubungan pendidikan dengan kebudayaan. Seluruh pemikirannya itu ia bangun berdasarkan keterangan yang jelas, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah melalui pemahaman yang mendalam dan energik. Semuanya dikemukakan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama yaitu falsafah pendidikan. Dasar atau asas yang digunakan sebagai acuan falsafah pendidikan oleh Ibnu Taimiyah adalah ilmu yang bermanfaat sebagai asas bagi kehidupan yang cerdas dan unggul. Sementara mempergunakan ilmu itu akan dapat menjamin kelangsungan dan kelestarian masyarakat. Tanpa ilmu, masyarakat akan terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya pribadi muslim yang baik, yaitu seseorang yang berpikir, merasa dan bekerja pada berbagai lapangan kehidupan pada setiap waktu, sejalan dengan apa yang diperintah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, kurikulum. Menurut Ibnu Taimiyah, kurikulum atau materi pelajaran yang utama yang harus diberikan kepada anak didik adalah mengajarkan putra-putri kaum muslimin sesuai yang diajarkan Allah kepadanya, dan mendidiknya agar selalu patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Tokoh yang terakhir yaitu Ismail Raji'i Al-Faruqi. Ismail Raji'i Al-Faruqi lahir pada tanggal 1 Januari 1921 di Jaffa, Palestina. Ayahnya seorang qadhi di Palestina. Pengalaman pendidikannya diawali dari pendidikan madrasah di desa kelahirannya, Collège des Frères, Libanon, yang menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa pengantarannya. Predikat sarjana muda diperolehnya dari American University Beirut jurusan filsafat pada tahun 1941. Ismail Razi Al-Faruqi pernah menjadi pegawai negeri selama 4 tahun di Palestina yang ketika itu masih dalam status mandat Inggris. Karir birokrasi Ismail Raji Al-Faruqi pernah mencapai jabatan sebagai gubernur di Galilea, Palestina pada usia 24 tahun. Namun jabatan ini tidak lama karena pada tahun 1947 provinsi tersebut jatuh ke tangan Israel, sehingga ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1948. Pokok-pokok pemikiran pendidikan Ismail Razi Al-Faruqi. Banyak mengemukakan gagasan serta pemikiran yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Dan semua pemikirannya itu saling terkait satu sama lain. Semuanya berporos pada satu sumbu, yaitu tauhid. Di antaranya pemikiran Al-Faruqi yang terpenting adalah tauhid. Menurutnya kalimat tauhid tersebut mengandung dua arti. Yang pertama nafi, negatif, dan kedua isbat, positif. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak diibadahi, berarti tidak ada apapun. Ilallahi, melainkan Allah, berarti yang benar dan berhak diibadahi hanyalah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Dan secara tegas di dalam bukunya Kitab At-Tauhid beliau menyebutkan setiap tahyul, setiap bentuk sihir melibatkan pelaku atau pemanfaatannya dalam syirik adalah pelanggaran tauhid. Konsep pendidikan Ismail Razi Al-Faruqi. Menurut umat Islam saat ini berada dalam keadaan yang lemah, kemerosotan Muslim
dewasa ini telah menjadikan Islam pada zaman kemunduran. Di kalangan kaum muslimin berkembang buta huruf, kebodohan, dan tahayul. Akibatnya, umat Islam awam lari pada keyakinan yang buta, bersandar pada literalisme dan legalisme, atau menyerahkan diri kepada syaikh, pemimpin mereka. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat muslim melihat kemajuan berat sebagai sesuatu yang mengagumkan. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.